ada 10 jenis usaha yang saat ini ya diminati oleh banyak pihak. Pentingnya usaha itu diikuti dengan izin dan dokumen hukum yang tepat. Bisa memastikan terlebih dahulu tuh jenis usahanya. Restoran terbatas itu mungkin bisa menjadi pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat Hakim membaca dimanapun berada. Hari ini adalah kali kedua saya atau kami Hakim membaca hadir di hadapan sahabat Hakim membaca semua. Mudah-mudahan sahabat Hakim membaca semua dalam kondisi sehat, selalu semangat, dan selalu dalam keadaan yang luar biasa. Hari ini kami Hakim membaca ingin memberikan informasi informasi yang mudah-mudahan informasi yang akan kami berikan ini bermanfaat buat teman-teman Hakim membaca dimanapun berada, yaitu kami coba ingin menginformasikan terkait dengan jenis-jenis usaha yang sering diminati oleh banyak orang di Indonesia dan ketentuan hukum yang pasti untuk membackup usaha-usaha yang sedang atau akan dijalankan oleh teman-teman Hakim membaca dimanapun berada, atau untuk para penduduk Indonesia yang mungkin usia produktifnya sekarang sudah mencapai 60% lebih ya, yang pastinya menurut data di Kominfo, Indonesia salah satu negara yang di 2030 sampai 2040 nantinya adalah termasuk negara yang mempunyai atau yang mendapatkan bonus demografi yang besar. Oleh karena itu perlu persiapan untuk menghadapi bonus demografi itu, atau teman-teman yang mempunyai family, mempunyai saudara, anak-anak yang nantinya di 2030 hingga 2040 memasuki usia produktif, yang pastinya membutuhkan informasi yang sangat berharga terkait dengan jenis-jenis usaha yang perlu menjadi pilihan buat handai tolan atau anak atau saudara dari sahabat Hakim membaca semua dimanapun berada. Nah, hasil survei dari Hakim membaca ternyata ada 10 jenis usaha yang saat ini ya diminati oleh banyak pihak. Jadi dari 10 itu mungkin yang paling pertama itu adalah usaha kuliner ya. Jadi kuliner kekinian itu dari hasil survei kecil-kecilan yang kami lakukan itu mempunyai peminat yang luar biasa banyak. Makanya sekarang banyak jenis-jenis usaha kuliner yang dibangun oleh banyak public figure yang pastinya membanjiri di kota-kota atau tempat-tempat di mana teman-teman berada, yang mungkin secara tidak langsung gitu melihat ada restoran baru dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ternyata jual ayam potong itu juga menjadi pilihan yang diminati oleh banyak pihak. Lalu berikutnya juga ada jasa desain grafis. Ini termasuk ada tetangga saya ya yang memang sangat fokus sekali dengan jasa desain grafis ini. Akhirnya banyak mendapatkan pesanan dari teman-teman atau kalangan sekitar tetangga dan teman-teman kerjanya, dan alhamdulillah juga bisa ke banyak pihak karena memang mempromosikannya juga melalui media-media yang ada, salah satunya melalui media YouTube. Lalu kursus online, nah ini juga menjadi banyak yang diminati, atau jasa ini ya banyak diminati oleh pihak-pihak yang pastinya ini juga bisa menjadi pertimbangan buat sahabat Hakim membaca dimanapun berada apabila ingin menentukan usaha yang mungkin nantinya akan teman-teman pilih. Lalu berikutnya usaha budidaya tanaman hias. Nah ini juga saya atau kami tim berusaha untuk mencoba bertanya ke pihak-pihak yang kami temui pada saat melakukan survei. Ternyata budidaya tanaman hias ini juga
menjadi usaha atau jasa yang diminati oleh banyak pihak juga. Lalu ada jasa laundry, lalu ada layanan perbaikan gadget, ini juga menjadi satu jasa yang diminati oleh banyak pihak. Lalu berikutnya, jadi menjual pakaian, ini juga menjadi salah satu usaha yang menjadi minat dari pihak-pihak yang kami survei. Lalu warmindo yang kami sebut warmindo ya, itu juga menjadi banyak peminatnya. Lalu terakhir itu ada jasa fotografi dan videografi. Nah, ini kategori usaha yang berdasarkan kami survei itu menjadi usaha-usaha yang diminati oleh banyak pihak. Sahabat Hakim membaca dimanapun berada, tadi adalah 10 jenis usaha ya yang sudah kami informasikan yang banyak diminati oleh warga negara atau masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dari jenis-jenis usaha tadi kami ingin merekomendasikan terkait dengan dokumen hukum yang baik lah, dokumen hukum yang pasti untuk memastikan bahwasanya jenis usaha yang akan sahabat Hakim membaca nanti geluti itu pada saat nanti sudah besar itu tidak akan bermasalah dari sisi hukumnya. Nah, dari banyak jenis usaha yang ada istilah UD, ada istilah CV, ada istilah firma, dan lain sebagainya. Maka dari pengalaman yang sudah kami dapatkan berdasarkan dari informasi-informasi, keluhan-keluhan dari klien-klien kami ya pada saat kami berpraktek sebagai lawyer, maka pada saat orang mempunyai dokumen hukum usahanya itu adalah CV, pada saat orang mempunyai dokumen hukumnya itu adalah firma misalkan, pada saat mereka menghadapi permasalahan-permasalahan di belakang hari, ternyata mereka terlibat secara langsung yang menjadi pihak ya, yang digugat lah kalau di istilah digugat di pengadilan, atau yang menjadi terlapor lah kalau misalkan mereka dilaporkan atau usahanya mereka itu dilaporkan karena memang satu dan lain hal. Nah, untuk itu di sini kami coba ingin merekomendasikan pada saat sahabat Hakim membaca dimanapun berada, ingin membuat usaha, baiknya memang mempertimbangkan dengan langsung membuat perseroan terbatas. Kenapa perseroan terbatas? Karena perseroan terbatas itu dijamin oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang terkait dengan hak dan kewajibannya itu menjadi hak dan kewajiban atas nama PT itu sendiri, bukan atas nama pemilik dari PT itu. Karena perseroan terbatas itu kedudukannya adalah merupakan badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban layaknya manusia. Maka baiknya memang perseroan terbatas atau membuat PT itu menjadi pilihan utama. Kenapa begitu? Ya karena yang tadi saya sampaikan sebelumnya, kalau CV, kalau firma, dan selain PT ya baiknya, tapi kalau misalkan koperasi nanti kita bahas lagi, ada yayasan dan lain sebagainya ya. Tapi selain PT itu, kalau teman-teman nanti usahanya ternyata jadi besar sekali, omsetnya sudah luar biasa, profitnya jadi banyak, akhirnya ya ada pihak-pihak yang tidak menyukai terkait dengan pesatnya usaha yang sahabat Hakim membaca miliki. Maka pada saat ada orang yang tidak suka melakukan pelaporan, melakukan gugatan karena dianggap mungkin usaha yang mungkin mereka miliki yang seolah-olah sama jenis usahanya merasa terganggu, maka yang berhadapan dengan hukum atas gugatan yang dilakukan oleh orang yang tidak menyukai tadi, maka bukan sahabat Hakim membaca yang akan menghadapi, akan tapi perseroan terbatas itu sendiri yang nantinya akan melakukan jawaban-jawaban dan yang akan melakukan upaya-upaya hukum terkait dengan orang yang melakukan gugatan atau pelaporan kepada pihak yang berwajib. Maka perseroan terbatas itu yang tadi saya sampaikan ya menjadi pilihan.
Nah, terkait dengan apa itu perseroan terbatas, lalu bagaimana cara membuatnya, lalu dokumen apa saja yang harus dimiliki perseroan terbatas, lalu izin apa saja yang dimiliki oleh perseroan terbatas, mungkin ya nanti kita akan ada sesi tersendiri, video tersendiri untuk mengupas terkait dengan dokumen hukum perseroan terbatas dan perizinannya. Oke, demikian ya teman-teman hakim membaca dimanapun berada. Tadi ada 10 jenis usaha yang berdasarkan survei kecil-kecilan tim kami. Kalau misalkan ternyata ada yang berminat untuk mencoba membuat jenis usaha yang sama misalkan, atau mungkin jenis usaha yang berbeda, namun dokumen hukum atau terkait dengan izin dan lain sebagainya itu perlu teman-teman hakim membaca, perhatikan. Oleh karena itu, apabila teman-teman nanti berminat untuk mendalami terkait dengan apa itu perseroan terbatas dan izinnya itu apa saja, nah nanti kita akan ada yang tadi seperti saya sampaikan ya, akan ada sesi khusus tersendiri untuk membahas dokumen-dokumen hukum perseroan terbatas dan perizinan yang harus dipenuhi dokumen hukum perseroan terbatas tersebut. Dan yang pasti dokumen-dokumennya itu harus disesuaikan dengan Undang-Undang PT dan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, agar supaya nanti perseroan terbatasnya itu inline dengan usaha yang sahabat hakim membaca pilih. Demikian ya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di lain hari. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.